7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Mari kita tunduk dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat paginya Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas berkat pimpinan Tuhan kepada kami sepanjang malam tadi dalam istirahat kami. Sehingga pagi harinya Tuhan, kami telah dibangun kembali oleh karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami menyerahkan acara kebaktian kami secara online pada pagi hari ini. Dari mula kelangsungan hingga akhirnya. Biarlah semua rangkaian ibadahnya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa khusus bagi Okiyu, janda, duda, anak yatim piatu, warga mas, dan orang-orang sakit. Juga orang yang berduka cita pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Lindungi mereka Tuhan. Beri mereka kekuatan dan kesehatan. Sukacita hanya di dalam nama-Mu. Supaya Tuhan Engkau mencukupi dalam segala keperluan mereka. Dalam keadaan situasi keadaan yang ada pada hari ini. Supaya mereka tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa juga bagi kerajaan Malaysia, pemimpin negara, negeri dalam Malaysia. Tuhan Engkau pakai mereka, beri mereka kekuatan dan kesehatan, kesabaran di dalam mereka melaksanakan tugas negara pada hari ini. Supaya mereka menjalani tugas dengan saksama dan seadil-adilnya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa untuk kestabilan politik dalam Malaysia, ekonomi yang mampan, dan kesehatan, supaya semuanya dapat berjalan dengan pimpinan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Apabila politik berjalan dengan baik dan tidak ada huru-hara dalam negara kami, maka semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, supaya pelayanan para hamba-hamba Tuhan dapat berjalan dengan bebas dalam Malaysia ya Tuhan, untuk mencari jiwa untuk datang kepadamu. Tuhan, kami berdoa juga bagi barisan hadapan
yang bertanggung jawab dalam menangani wabah corona virus. Tuhan, Engkau tolong dan berkati mereka. Beri mereka kekuatan dan kesehatan dan kesabaran di dalam mereka menjalani tugas yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa juga bagi Kementerian Kesehatan Malaysia, kaki tangan PDRM, ATM, Rela, MKN, JK, dan juga Pusat Kawalan Bencana Negeri dan Daerah. Tuhan, Engkau tolong dan berkati mereka juga, supaya mereka mendapat kekuatan, kesehatan terus daripada Engkau, terutama mereka diberi kesabaran tatkala mereka menjalani tugas yang ada, karena sangat penting bagi mereka mempunyai suatu kesabaran, ketabahan di dalam masa menjalani tugas ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa juga pandemik COVID-19 hari ini, supaya rakyat komited kepada PKP dan peka dengan perkembangan semasa, serta bertindak dengan bijaksana untuk meresponi keadaan semasa dan situasi akan datang, khususnya selepas PKP ini ya Tuhan, supaya kami tetap setia dan setia di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga bagi pemimpin Isabi Sabak, Majelis Eksekutif Pusat, Ahli Jawatan Kuasa, dan juga kami berdoa bagi kawasan sidang-sidang setempat, terutama bagi para hamba Tuhan yang sedang melayani penuh masa pada hari ini. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau lindungi mereka, beri mereka kesabaran, ketabahan di dalam melaksanakan tugas pelayanan ini. Karena kami tahu betapa beratnya yang mereka hadapi, banyak segala tantangan, banyak segala hambatan yang mereka harungi ya Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhanlah segalanya di dalam segala perkara, di dalam segala pelayananmu. Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan tetap memberi kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih. Supaya namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa juga bagi kebajikan jemaat Isabi Pekan Sipitang dan orang-orang percaya yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Tentu sekali kami secara manusia banyak segala cabaran, banyak segala tantangan yang kami hadapi, seolah-olah kami tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi kami tahu bahwa kami mempunyai Allah yang setia, yang menyertai dan melindungi kami. Engkau tak pernah meninggal kami ya Tuhan. Tatkala kami menghadapi situasi keadaan yang ada pada hari ini Tuhan, Tuhan tetap melepaskan kami daripada segala penyakit COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus. Engkau angkat segala COVID dari bumi ini ya Tuhan, supaya kami sebagai umat-Mu bebas untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Allah. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus. Sebentar waktu kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Pakai masa dan waktu yang singkatnya Tuhan untuk kami mendengar bersama firman-Mu. Supaya kami sebagai umat yang mendengar diberkati, terutama hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dengan hikmat surgawi, supaya melalui pelayanan hamba-Mu ini kami diberkati. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam Yesus. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang tidak sempat ikut kebaktian secara online ya Tuhan. Engkau lawati mereka di mana saja mereka berada pada hari ini. Baik yang ada di Pekan, baik yang ada di Isefai, baik yang ada di kampung sekalipun ya Tuhan. Oleh karena keadaan pada hari ini, terbatas kami untuk datang ke gereja untuk memuji menyembah Engkau. Tetapi kami tahu kami tetap setia
Oleh karena Yesus Kristus menolong dan memimpin kami setiap saat. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Biarlah Engkau memberkati bagi para hamba Tuhan, terutama majelis gereja, pastor, Isabi Pekan Sipitang. Engkau berkati mereka, beri mereka kekuatan dan kesehatan, supaya kami tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemilihan majelis gereja pada bulan yang akan datang, atau masa dan waktu ya Tuhan yang ditetapkan. Tetapi bila Tuhan mendahului semuanya, supaya melalui pemilihan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus, karena kami tahu betapa indah dan pentingnya pelayanan-Mu dan bekerja sama di ladang-Mu untuk memenangkan jiwa manusia untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Sebentar waktu ya Tuhan, kami akan keluar daripada rumah-Mu yang kudus, juga Engkau berkati kami semua, supaya kami dilindungi di setiap rumah kami Tuhan, setiap bilik yang kami tinggal, supaya kami diberkati, dilindungi, diberi kekuatan, ketabahan dan kesehatan daripada Engkau ya Tuhan. Walaupun kami tidak sebut satu persatu, tetapi Tuhan lebih mengetahui segala isi hati kami yang memerlukan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Terpuji, terima kasih Bapa, haleluya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan di SBY Pekan Sipitang. Kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama sekali lagi secara online di dalam kebaktian kita pada pagi ini. Dan kita juga bersyukur karena bersama-sama dengan keluarga. Baik, mari kita mau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan pada pagi ini. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan dengan satu pujian penyembahan karena salib-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami mau datang kepada Engkau pada pagi ini Bapa. Haleluya. Sentuh hati kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang
baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari kita puji Tuhan dengan satu pujian. Aku jalan kebenaran, jalan kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Sekali katakan, jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi ini. Kita mau menyembah Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan pada pagi ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari katakan, ku tinggikan
kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, Shalom jemaat Tuhan di SAB Pekan Sipitang. Pada pagi ini saya akan membawa firman Tuhan untuk kita seperti yang dijadwalkan pada minggu lepas. Reverend Edwin yang akan melayani kita, tetapi oleh karena ada masalah teknikal berkaitan dengan video yang telah dikirimkannya tidak dapat dimainkan ataupun diedit. Dan pada masa yang sama Reverend Edwin berada di dalam kawasan PKPD, perumahan tempat mereka tinggal. Tidak dapat mereka keluar untuk merakam semula. Jadi saya yang akan mengambil bahagian untuk membawa kita merenung firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji nama-Mu Tuhan karena Tuhan memimpin kami. Tuhan memberikan kami kehidupan sehingga pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengar perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin setiap kami dimanapun kami berada. Roh Kudus Tuhan memberikan kami pemahaman, pengertian, dan hati yang terbuka untuk ditegur, untuk didorong oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini kita akan belajar daripada satu tajuk, yaitu janji-janji Allah. Kehidupan kita sebagai orang Kristen pastinya berpaksikan kepada janji-janji Allah. Iman kita tertuju kepada janji yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Janji yang kita boleh simpulkan sebagai pengharapan yang kita imani. Ada 4 janji Allah yang kita belajar pada pagi hari ini, yaitu janji keselamatan, janji kemenangan, janji pengampunan, janji penyertaan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, janji yang pertama adalah janji keselamatan.
Dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang selalu kita baca dan kita hafal sejak dari sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan berarti kelepasan dari hukuman dan akibat dosa, serta permulaan kehidupan baru dengan Tuhan. Dia memberi hidup baru kepada manusia melalui iman kita dalam anaknya Yesus Kristus. Dalam ayat yang kita baca tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini adalah kita dan setiap manusia yang menghuni dunia ini. Allah sungguh mengasihi kita, dan bahagian seterusnya menunjukkan bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagaimana Allah memberikan anaknya? Dalam Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Alangkah beruntungnya kita. Alangkah beruntungnya kita sebagai orang yang telah mengenal karya penyelamatan Kristus, Tuhan ini. Kristus membayar hukuman terhadap dosa-dosa kita ketika Dia disalibkan. Dia memikul dosa-dosa kita dan mati sekali untuk selama-lamanya. Di kayu salib Dia berseru, sudah selesai. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, itu yang Yesus katakan, yang diteriakkan, sudah selesai. Yesus telah melakukan segala yang diperlukan untuk keselamatan kita. Oleh itu kita harus mengakui keperluan kita akan juru selamat, memohon belas kasihan, dan mempercayai Dia sepenuhnya, seperti yang ditunjukkan di dalam bahagian seterusnya dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Alkitab juga berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Ini terdapat dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan pasal 6 ayat 23. Akibat dosa ialah perpisahan kekal dari Allah. Namun demikian, janjinya Ia berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi itu. Ungkapan setiap orang percaya menunjukkan pada kita, jika kita telah bertobat dan menaruh percaya kita di dalam Yesus Kristus. Mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan mengakui Yesus sebagai Tuhan kita, berarti kita tidak perlu membayar lagi hukuman terhadap dosa-dosa kita. Karena Yesus telah membayar hukuman itu dalam kematian-Nya di kayu salib. Melalui kematian-Nya, kita telah diluputkan dari murka yang akan datang. Dalam bahagian seterusnya, Yohanes 3 ayat 16 tadi berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini berarti suatu tindakan pertobatan dan iman di pihak kita. Menerima Kristus masuk ke dalam hidup kita. Namun, orang yang menerima Dia dan percaya kepadanya diberinya hak menjadi anak Allah. Ini terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Namun, orang yang menerima Dia dan percaya kepadanya diberinya hak menjadi anak Allah. Menerima Dia, percaya kepadanya, diberinya hak menjadi anak Allah. Yohanes menegaskan jika kita menerima Yesus sebagai pengendali hidup kita dan mempercayai Dia,
kita akan diterima Allah. Menerima Yesus sebagai pengendali hidup berarti berketetapan hati meninggalkan semua dosa dan berhenti mengendali hidup kita sendiri. Inilah pertobatan. Saya ulang kembali. Menerima Yesus sebagai pengendali hidup berarti berketetapan hati meninggalkan semua dosa dan berhenti mengendalikan hidup kita sendiri. Inilah pertobatan. Percaya padanya adalah mempercayai Yesus sebagai yang mampu mengampuni kita. Seruan kita dalam doa adalah seruan kepada Allah. Memohon Dia memampukan kita, menyerahkan kehendak kita, dan mempercayai bahwa Allah akan menerima kita berdasarkan siapa Yesus dan apa yang Dia lakukan. Ini berarti kita perlu mengenal Yesus secara pribadi dengan baik, mengenal Dia, apa yang Dia telah lakukan untuk kita. Dalam bahagian seterusnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, kita masih di dalam janji keselamatan. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan janji firman Allah, hidup kekal adalah milik semua orang percaya. Sekarang ini juga, ya, milik semua orang yang percaya. Saat kita percaya padanya, dosa-dosa kita diampuni. Dalam Kolose pasal 1 ayat 14, saya tidak akan baca. Dosa-dosa Anda diampuni, dosa kita diampuni. Kita menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Dan kita memiliki hidup yang kekal dalam Yohanes 3 ayat 16 yang kita baca tadi. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, sudahkah secara pribadi Anda mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Jika sudah, maka berdasarkan firman Allah, Anda memiliki hidup kekal. Tapi jika Anda belum menerima Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dapat melakukannya sekarang juga. Alkitab berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya ulang kembali. Ini dalam Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Melalui doa kita dapat berbicara, berkata-kata kepada Allah. Katakan kepadanya bahwa kita ingin percaya dalam anaknya, Yesus Kristus. Hidup Kristen adalah suatu hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Yesus adalah pintu untuk kita dapat sampai kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan haruslah melalui Yesus Kristus. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita dapat menggapai kehendak Allah dalam kehidupan kita. Itu adalah janji keselamatan. Janji yang kedua adalah janji kemenangan atas pencobaan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jika iblis musuh Allah dan musuh kita tidak dapat membuat kita ragu tentang keselamatan kita, dia akan memusatkan serangannya pada salah satu wilayah kelemahan hidup kita yang sering menarik dan menghimpit kita. Iblis pandai mencari ruang. Dia sangat pakar. Dia tahu di mana dalam kehidupan kita ini
yang boleh menyebabkan kita lemah dan boleh merungut kepada Tuhan. Itu yang iblis lakukan. Penting untuk diingat bahwa kita tidak dapat menjalani hidup Kristen dengan kekuatan sendiri. Rasul Paulus telah mengungkapkan kepada kita rahasia hidup Kristen dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Belajarlah untuk mengalihkan pandangan kita dari kelemahan kita sendiri dan menaruh percaya di dalam Yesus Kristus yang mampu menolong kita. Bila lain kali kita dicobai, ikuti teladan Kristus dan jawablah, ada tertulis. Ketika iblis membawa Yesus, mencoba Yesus di padang gurun, dia selalu menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan setiap tipu daya iblis. Mungkin Anda berpikir hanya Anda sendiri yang dicobai. Semua orang beriman melalui ujian-ujian yang sama. Jalan keluarnya ialah segera membawa masalah Anda pada Allah sebelum Ia mendapat kesempatan untuk berakar. Segera, jangan biarkan cobaan itu, ujian-ujian itu tinggal di dalam keluarga diri kita sehingga ia berakar dan kita tidak dapat keluar lagi untuk mendapat bantuan untuk mencapai Allah membantu kita dalam masalah kehidupan kita. Segeralah membawa masalah Anda kepada Allah, pastinya melalui doa. Berdoalah secara positif. Jangan memusatkan perhatian pada pencobaan-pencobaan Anda. Tetapi fikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Hidup kita harus positif. Positif maksudnya berpikirlah benda yang benar, benda yang mulia, benda yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan dipuji. Mintalah Allah untuk mewujudkan hal-hal ini dalam kehidupan kita. Harus kita ingat, pencobaan itu bukan dosa. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini memberikan kita pengertian bahwa pencobaan itu bukan dosa. Kalau kita selalu menghadapi ujian-ujian, maka kita berkata dalam hati kita, saya ini banyak dosa, saya sudah jatuh dalam dosa, sebab itulah saya ini banyak masalah. Jangan berpikir seperti itu, saudara, jemaat Tuhan. Sebab dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 yang kita baca tadi, Yesus ketika ia berada di muka bumi ini, ia juga melalui pencobaan. Ia melalui pencobaan, tetapi ia tidak berbuat dosa. Ya. Ditimpa ujian dan pencobaan bukan dosa. Tetapi bila kita membuai cobaan itu, ujian itu, melayannya, dan jika ia berbuah, maka kita sudah jatuh di dalam dosa. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi,
Jangan kita ingat bahwa kalau banyak masalah yang kita hadapi, maka kita membuat kesimpulan kita sudah jatuh ke dalam dosa. Bukan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, segera bawa masalah yang kita hadapi itu kepada Tuhan. Berseru kepada Dia melalui doa kita. Bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Maka Tuhan membantu kita, menunjukkan jalan keluar untuk kita. Itu adalah janji kemenangan atas pencobaan. Yang ketiga adalah janji pengampunan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Belajar hidup sebagai Kristen seumpama seorang anak yang belajar berjalan. Akan terjadi banyak jatuh bangun, terutama pada tahap permulaan. Untuk kita yang sudah bergelar Bapak dan Ibu, kita pastinya tahu bagaimana anak kita mula berdiri melangkah. Ia pastinya akan banyak kali jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Itu adalah perkara yang wajar bagi kita. Sebagai orang Kristen, jatuh bangun kita adalah perkara yang wajar. Pemazmur berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat 23 hingga 24. Tujuan iblis adalah menjatuhkan kita. Dosa akan merosakkan hubungan kita dengan Allah, kecuali bila ia diakui. Tujuan iblis adalah menempatkan kita terus dalam keadaan hubungan yang terganggu ini. Dia tidak akan pernah menyerah. Waktu kita mulai belajar berjalan, kita sering jatuh. Apakah kita duduk menyerah? Tidak. Anak kita tidak pernah duduk menyerah. Dia akan bangun kembali. Kita bangkit meraih uluran tangan ibu dan bapak kita yang menegakkan kita kembali. Ini sering berulang sampai kita akhirnya berjalan. Anak kita dia jatuh, kita angkat ya. Hingga akhirnya dia akan melepaskan tangan kita dan dia mulai berjalan sendiri. Belajarlah berjalan dengan Allah seperti itu. Bila kita jatuh, raihlah Allah melalui doa kita. Dan terimalah tangan kasih-Nya yang siap menolong. Ketika kita telah melakukan sesuatu yang mengecewakan Tuhan, Roh Allah akan menyadarkan kita, segeralah selesaikannya. Dengan demikian kita akan mengenal pengasihan dan pengampunan Allah dan berjalan dalam persekutuan yang tetap dengannya. Saya ulang kembali, ketika kita telah melakukan sesuatu yang mengecewakan Tuhan, Roh Allah akan menyadarkan kita. Di mana Roh Allah itu? Sudah ada di dalam hati kita ketika kita mula menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Maka segeralah selesaikan perkara yang telah kita lakukan mengecewakan Allah itu. Maka dengan demikian kita akan mengenal pengasihan dan pengampunan Allah dan berjalan dalam persekutuan yang tetap dengannya. Sesuai dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan lakukanlah itu tiap hari. Tempatkan Allah atas firman-Nya dan percayai Dia untuk pengampunan dan penyucian kita. Janji yang keempat yang kita belajar pada pagi hari ini adalah janji penyertaan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Karena kita manusia biasa, wajarlah bila ada kalanya kita ragu, merasa tertekan, lemah, dan merasa sendirian. Tetapi kita tidak pernah sendirian. Kristus ada di dalam Anda, dalam kita, dengan kewujudan kehadiran Roh Kudus. Dalam Kolose pasal 1 ayat 27 mengatakan bahwa Kristus ada di dalam kita. Dalam Filipi pasal 1 ayat 6, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, dan Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Artinya, melalui Roh Kudus, Yesus Kristus kini akan mendiami kita, memenuhi tiap kebutuhan kita, keperluan kita, dan memelihara kita dari hari ke hari. Dia tidak pernah gagal. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Tuhan yang telah memanggil kita, memilih kita, Dia tidak akan pernah tidak menggenapi janjinya. Bahwa bila Dia memanggil kita, Dia akan merangkul kita, Dia akan menjaga kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. Ketika Yesus sedang bersiap meninggalkan murid-muridnya sesudah pelayanannya di bumi selesai, Dia mengetahui bahwa mereka lemah dan memerlukan kekuatan. Dia ingin agar mereka tahu bahwa walaupun Dia kelak tidak akan bersama mereka secara jasmani, tetapi Roh Kudus akan menggantikannya dan memenuhi keperluan mereka. Dia memberikan mereka janji berikut. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Janji ini kita miliki sekarang juga. Maka hayatilah penyertaannya. Percayai janji-janjinya dan berjalanlah sambil bergantung penuh pada Roh Kudus. Janji penyertaan Allah dibuktikan dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, kehidupan kita sebagai seorang Kristen sangat bersandar penuh kepada janji-janji Allah. Antaranya yang kita belajar pada hari ini adalah janji keselamatan. Dan yang seterusnya, janji kemenangan atas pencobaan. Janji pengampunan dan janji penyertaan. Oleh itu, saya sangat mendorong kita untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus yang merupakan pintu untuk kita masuk dan menuju kepada Allah Bapa. Iman yang kita ada ini harus tertuju kepada Yesus Kristus.
Tetaplah kita bersandar kepada Dia, apapun keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Sesuai dengan janji-janji yang kita belajar pada hari ini, pada pagi hari ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa hari-hari kita di hadapan ini adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita, dengan pimpinan daripada kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh mendengar, belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar daripada janji-janji Allah untuk kami. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengerti tujuan kami hidup di dunia ini. Percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus yang sudah berjanji memberikan kami janji keselamatan, janji penyertaan, janji pengampunan akan dosa kami. Kami sangat percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin kami untuk melalui hari-hari yang sangat sukar pada masa ini, sehingga ketika Tuhan datang, kami tetap berdiri teguh, kami tetap kuat di dalam iman kami, dan kami pasti akan masuk dalam kerajaan kekekalan bersama dengan Tuhan, seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat yang telah mendengar perenungan firman Tuhan ini, agar mereka didorong lebih kuat lagi, diberikan semangat dalam kehidupan mereka secara pribadi dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah namamu. Datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami puji, yang kami agungkan, hanya
Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Walaupun kami berhadapan dengan pandemik, yaitu satu virus yang begitu mengancam nyawa kami Tuhan. Tetapi kami merasa damai sejahtera Tuhan. Karena kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Bapa kami di sorga, kami juga bersyukur Tuhan, karena kami telah disajikan oleh firman yang telah dibawa oleh hamba-Mu sebentar tadi Tuhan Yesus. Bahwa firman-Mu itu menguatkan kami. Karena firman-Mu itu Tuhan adalah hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tidak gentar Tuhan. Karena Engkau telah berjanji bahwa Engkau telah menyediakan rumah untuk kami di surga Tuhan. Engkau juga telah berjanji dalam firman-Mu Tuhan. Engkau memperingkan kami di air yang tenang. Dan membawa kami di padang rumput yang hijau. Dan kami tidak takut bahaya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah penyelamat kami. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga. Engkau urapi hamba-Mu. Engkau pakai dia. Yang lebih lagi Tuhan. Untuk memberkati semua orang Tuhan Yesus. Ini doa dan pengucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga. Amin.